Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada menjelang siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas kaitannya dengan kontrak belajar kita selama perkuliahan ini berlangsung 1 semester. Kontrak belajar ini perlu disampaikan kaitannya dengan beberapa hal teknis dan beberapa ketentuan-ketentuan selama perkuliahan PAI ini dilaksanakan. Ya. Dan sebelum saya menjelaskan tentang kontrak belajar, saya ingin sedikit perkenalan sebentar ya. Nama saya adalah Sofiullah, gelar saya MHI. Ya, saya home base saya di FEBI, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Saizu Purwokerto, ya. Ya, sebelahnya ya tetangga agak kesananya Unwiku gitu ya. Dulu saya mengajar di Unwiku itu sejak tahun 2015 sampai sekarang berarti sudah masuk ke tahun yang ke-6 ini saya mengajar di Unwiku. Sebelumnya juga saya mengajar di UNSUD ya, Universitas Jenderal Sudirman, di home base-nya di Fakultas Pertanian. Nah, terus kemudian saya diminta untuk mengajar di Unwiku juga, sekaligus juga saya mengajar di UIN, sekarang home base saya di UIN Saizu ya, di FEBI. Untuk itu, itulah perkenalan dari saya. Kita langsung membahas kaitannya dengan kontrak belajar. Pertama yang perlu kita bahas kaitannya dengan kontrak belajar ini adalah kaitannya dengan aturan kehadiran dan ketidakhadiran mahasiswa ya dalam perkuliahan PAI di Unwiku ini. Jadi yang pertama sebenarnya ini PPT sudah saya kirimkan di Google Classroom. Mungkin ada yang sudah membaca atau sudah mempelajari kaitannya dengan PPT yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Jadi kehadiran dan ketidakhadiran perkuliahan itu adalah ketika untuk kehadiran ketika mahasiswa mengisi presensi online di Google Form yang sudah ada di Google Classroom. Jadi Google Form yang ada di Google Classroom yang sudah saya kirimkan itu diisi, ya, diisi nama, terus kemudian NIM, terus kemudian kehadiran atau izin atau juga sakit misalkan. Terus kemudian setelah itu mengklik pertemuan. Karena ini pertemuan pertama, yang diklik adalah pertemuan yang pertama. Nah, kemudian setelah mengisi presensi online, mahasiswa mengikuti alur perkuliahan secara daring. Ya, kadang saya meminta kalian bergabung dengan Zoom, kadang juga mungkin suatu saat bergabung dengan Google Meet, atau juga saya meminta kalian melihat video yang sudah saya rekam di YouTube perkuliahan. Ya, itu jadi bisa dengan media berbagai apapun. Yang penting setelah mengisi presensi online nanti silakan mengikuti perkuliahan secara daring. Mahasiswa yang dianggap tidak hadir itu jika tidak mengisi presensi online tepat waktu. Jadi saya membuat waktu ya. Jadi saya nanti akan melihat siapa saja yang kemudian terlambat untuk mengisi presensi online. Ya, sesuai saja dengan jam perkuliahannya ya, yaitu jam 10 sampai jam 11.30, ya, 1,5 jam. Walaupun mungkin mengikuti perkuliahan secara daring ya, mungkin bisa mengikuti Zoom atau mengikuti apapun di Google Classroom misalkan, tetapi tidak mengisi presensi online, maka dianggap tidak mengisi kehadiran ya. Jadi dianggap tidak hadir walaupun mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu saya ingatkan kembali, silakan Google Form yang ada di Google Classroom silakan diisi ya, diisi. Jangan sampai kemudian lupa tidak diisi yang mengakibatkan terdata sebagai mahasiswa yang tidak hadir karena tidak mengisi presensi online di Google Form yang ada di Google Classroom. Oleh karena itu, untuk kaitannya dengan kehadiran ini sering saya sampaikan segera diperhatikan apapun yang kaitannya dengan kehadiran. Kemudian mahasiswa yang berhalangan hadir dalam perkuliahan daring
tetap mengisi presensi online. Nah, silakan diisi saja presensi online-nya dengan mengklik pilihan izin atau sakit. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kehadiran mahasiswa pertama adalah mengisi presensi online. Yang kedua adalah mengikuti perkuliahan secara daring. Ya, kalau memang yang daring, karena ada edaran yang dari Unwiku itu bahwa pertemuan yang keempat dengan pertemuan yang ketujuh ya kita akan melakukan offline. Ya, jadi pertemuan yang keempat dan yang ketujuh itu kita akan melakukan perkuliahannya secara offline, bukan secara online. Untuk yang saat ini yang secara online. Jadi kalau yang secara online, maka presensi kehadirannya itu melalui Google Form. Kalau memang berhalangan hadir, maka silakan saja tetap membuka Google Form untuk kemudian mengklik pilihan izin atau sakit. Ya, pilihan izin atau sakit. Jangan sampai kalian tidak mau menghadiri perkuliahan secara daring tapi diisinya dengan hadir. Nah, itu berarti ada beban kebohongan di situ ya. Jadi kalian karena belajar pendidikan agama Islam ya tentunya memiliki pemahaman bahwa hal itu tidak diperkenankan. Kalau memang tidak bisa menghadiri perkuliahan secara daring, ya, klik saja izin gitu saja, ya, atau sakit gitu. Jadi nanti tidak kalian tidak mendapatkan pilihan bohong ya, hadir tapi ternyata tidak mengikuti secara daring perkuliahannya. Itu kaitannya dengan kehadiran. Nah, kemudian kaitannya dengan sistem penilaian. Saya akan memberikan penilaian kepada mahasiswa itu ada 4 unsur. Ya, ada 4 unsur. Pertama adalah tentang kehadiran. Kehadiran ini adalah minimal 75% dari total pertemuan yang ada. Jadi kita itu sebenarnya totalnya 16 pertemuan. Cuma nanti diambil UTS dan UAS, sehingga nanti ada 14 pertemuan. Nah, dari 14 pertemuan inilah minimal 75% dari pertemuan, semua 14 pertemuan itu. Kalau dihitung, itu 75%-nya adalah 11 pertemuan. Jadi minimal mahasiswa itu hadir 11 pertemuan. Kalau di luar itu, dalam artian mungkin hanya 9 kali pertemuan dia hadir, sementara sisanya dia tidak hadir, maka saya tidak akan memberikan nilai kehadiran kepadanya. Saya ulangi, kalau di bawah 75% kehadirannya, maka saya anggap penilaian kehadiran tidak ada atau tidak akan saya berikan kalau kurang dari 75% kehadirannya atau setara dengan 11 pertemuan. Jadi pas banget 75% itu adalah 11 pertemuan. Yang tiganya tidak hadir misalkan, tapi 11 pertemuan itu hadir, berarti pas banget 75%. Sehingga kalau misalkan di bawah 11 pertemuan, 10, 9, 8 dan begitu seterusnya, maka tidak akan saya berikan penilaian yang kehadiran. Ya. Walaupun kehadirannya lebih banyak daripada ketidakhadirannya, tapi ini aturan 75%. Kemudian nanti akan ada tugas makalah ya dengan persentase penilaian 20%. Kemudian UTS, ya, UTS, terus kemudian ada UAS. Ya. Masing-masing UTS dan UAS ini adalah 30%, 30%. Sehingga totalnya adalah 100%. Dari 4 bagian ini, 4 unsur yang saya jelaskan ini, kaitannya dengan poin-poin yang akan menjadi pertimbangan dalam nilai akhir. Jadi 4 unsur ini akan digabungkan menjadi nilai akhir. Ya, nilai kehadiran, nilai makalah, nilai UTS, UAS itu semuanya digabungkan jadi satu dan akan menjadi nilai akhir gabungannya. Ya, berarti di total semua, terus kemudian nanti dibagi 4. Terus setelah itu akan terdapat nilai akhirnya. Nah, dari nilai akhir itu, yang ketentuannya mendapatkan A berapa? Kalau kalian ingin mendapatkan A dari mata kuliah ini, maka kalian harus mendapatkan nilai dari total 4 unsur tadi, yaitu 80 nilainya. Jadi kalau digabungkan kehadiran, tugas makalah, UTS, UAS, kemudian dari gabungan 4 unsur tadi itu mencapai nilainya 80, maka mahasiswa mendapatkan nilai A atau nilai tertinggi ya. Kalau di bawah itu berarti tidak dapat A ya, bisa B+ dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sekali lagi kalau ingin mendapatkan nilai A maka minimal nilainya itu 80.
kalau sudah nilainya 80, maka sudah memasuki nilai A. Itu sistem penilaian yang saya berikan. Ya. Kemudian kaitannya dengan aturan selama perkuliahan ya. Silakan untuk yang kaitannya dengan Zoom atau Google Meet ya, silakan memakai baju yang sopan ya, dan kameranya harap di-on-kan. Saya ingin melihat mahasiswa-mahasiswa yang mengampu menjadi mahasiswa saya di mata kuliah PAI ini, ya saya pengen lihat ya, seberapa jauh mahasiswa itu serius dalam mengikuti perkuliahan. Kemudian makan dan minum, ya kalau kelihatan misalkan gitu ya, jadi nanti on kamera, ya kamera di on kan. Kemudian kalau terlihat lagi makan dan minum nggak apa-apa, nggak perlu ditutup ya kameranya, nggak apa-apa, makan minum gitu ya. Jangankan online, yang offline pun saya perbolehkan mahasiswa untuk makan dan minum di kelas. Kalau memang tetap memperhatikan perkuliahan. Jadi kalau misalkan masih memperhatikan perkuliahan, misalkan ngopi, ngeteh, ya gitu ya, di kelas itu nggak apa-apa, silakan. Tetapi tetap fokus dalam mengikuti perkuliahan. Kemudian mahasiswa dimohon untuk mengantisipasi gangguan sinyal internet ini agar terus mengikuti perkuliahan. Jadi harus cerdas ya mahasiswa. Kalau misalkan memang dia mendapatkan gangguan internet ya, maka segera saja mencari lokasi tempat yang sekiranya memiliki banyak sinyal internet sehingga nanti perkuliahan itu tidak terhambat karena gara-gara sinyal internet ya. Kalau kemudian kaitannya dengan kuota, saya yakin semua mahasiswa memiliki kuota ya. Saya yakin memiliki kuota karena ini kan zaman online ya, tentunya banyak sekali kuota-kuota gitu ya. Apalagi hampir semua mahasiswa punya Android gitu, sehingga punya kuota. Oleh karena itu kuota itu dimanfaatkan untuk perkuliahan ya. Untuk yang nonton dan lain sebagainya itu ya tolong dikesampingkan dulu lah setelah perkuliahan. Yang jelas adalah perkuliahan ini karena selama masih daring maka membutuhkan kuota. Jadi kuotanya harap dimanfaatkan untuk perkuliahan secara daring. Kemudian mahasiswa diharapkan mengikuti alur perkuliahan secara daring dengan baik dan tuntas. Ya, jadi kalau misalkan dosennya meminta bergabung dengan Zoom, maka ikuti perkuliahan dengan Zoom. Kalau dosennya meminta bergabung dengan Google Meet, maka ikuti dengan Google Meet. Kalau dosennya meminta mahasiswanya untuk melihat video yang sudah direkam kemudian diupload di YouTube, ya silakan ikuti. Ya, itu adalah alur perkuliahan dan ikuti dengan baik dan tuntas agar nanti informasi dan juga kajian-kajian dan juga materi-materi tersampaikan dengan baik. Ya. Itu adalah aturan selama perkuliahan kita. Selanjutnya kaitannya dengan alat dan media pembelajaran. Tentunya karena ini adalah berkaitan dengan teknologi, alatnya jelas itu handphone, smartphone ya, laptop atau komputer. Bukan kemudian HP yang hanya bisa hanya bisa telepon ataupun SMS ya, tapi pakai yang sudah teknologi internet gitu ya. Karena kita memakai aturan daring. Kemudian media pembelajaran daring kita ini ada Google Classroom. Ya, kelas ini sudah membuat sudah masuk semua di Google Classroom. Ya, kalau belum ada ya silakan sampaikan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang masih belum gabung Google Classroom. Ya, karena semua materi, semua hal apapun itu semuanya diupload di Google Classroom. Kemudian nanti via Zoom. Ya, via Zoom ini adalah seperti ini. Ya, sekarang ini adalah merupakan via Zoom yang kemudian nanti saya rekam. Ini sedang direkam ya, sedang direkod yang nantinya rekod itu akan saya tampilkan, akan saya unggah di YouTube. Ini YouTube adalah YouTube perkuliahan. Jadi kalau kalian melihat YouTube ini, yaitu dengan channel Kang Sofiullah ya, itu nanti YouTube ini adalah YouTube perkuliahan, isinya perkuliahan-perkuliahan dari kelas manapun, dari apapun mata kuliahnya. Sehingga kalian kalau misalkan pengen, oh ini coba lah ngeklik mata kuliah yang ini coba, gitu. Jadi kalian bisa belajar bareng, belajar bersama lewat YouTube ya. Ini sudah saya buatkan channel YouTube-nya supaya untuk pembelajaran semua mahasiswa yang saya ampu. Ya, jadi mahasiswa yang saya ampu mata kuliah apapun, saya rekam, saya buatkan video, dan kemudian diupload di YouTube khusus perkuliahan. Nah, karena YouTube khusus perkuliahan,
tentunya ya saya bukan YouTuber ya. Jadi silakan saja kalau kemudian nanti mau di-share, mau di-subscribe atau apa, silakan saja. Yang jelas ini adalah YouTube untuk pembelajaran kaitannya dengan semua mata kuliah yang saya ampu, agar nanti mahasiswa yang saya ampu ya kalau mungkin belum paham pada saat pertemuan online-nya, maka nanti bisa melihat kembali pada saat video itu sudah di-upload di YouTube. Ini cukup membantu mahasiswa ya. Itu kaitannya dengan media pembelajaran kita. Kemudian nanti akan ada tugas makalah, tugas terstruktur ya. Tugas makalah ini nanti bentuknya kalian membuat makalah dengan ketentuan ya, kertasnya 4A4S, kemudian fontnya 12 Times New Roman, terus kemudian spasinya 1,5, kanannya 2 cm, kirinya 3 cm, atas 3 cm, bawah 2 cm. Kemudian footnote ya, catatan kaki atau juga referensinya minimal 2 buku. Jadi silakan saja minimal 2 buku ya. Kalau mau sebanyak-banyaknya boleh, silakan, malah lebih baik gitu ya. Kalian punya referensi sebanyak mungkin ya. Itu malah lebih bagus ya. Tapi minimal 2 buku. Halaman isi ini yang saya maksud halaman isi di sini adalah pendahuluan, mulai dari pendahuluan sampai pada kesimpulan. Itu halaman isinya minimal 5 lembar ya. Jadi pendahuluan misalkan pendahuluan 1 lembar, daftar kesimpulan 1 lembar. Nah, tinggal isinya saja kan penjelasannya 2-3 lembar kan itu sangat minim ya. Berarti cuma 5 lembar minimal. Nah, kemudian di cover, kalau misalnya ada cover, kemudian ada daftar pustaka ditulis di belakangnya, maka nanti minimal berarti totalnya 7 lembar. Jadi membuat makalahnya 7 lembar. Karena ini masih online, maka masih dalam bentuk tidak perlu di print. Dalam artian hanya butuh filenya saja. Nanti filenya dikirimkan ke Google Classroom, ya, file makalahnya. Terus makalah ini dipresentasikan berapa orang? Nanti presentasinya itu adalah per kelompok. Nanti silakan ketua kelas ini ya, Kosma, ketua kelas itu membagi 10 kelompok di kelasnya. Jadi sekali lagi saya tugaskan untuk ketua kelas bersama dengan pengurusnya, pengurus kelas, nanti silakan bahas pembagian 10 kelompok ya. Jadi silakan dibagi dari semua kelas ya, dari semua yang ada di kelas itu dibagi 10 kelompok. Nah, dan 10 kelompok ini akan membahas atau mempresentasikan 10 materi. Jadi sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa 14 pertemuan itu satunya adalah untuk kontrak belajar yang seperti ini, sisanya 13 materi ya. Nanti 10 materi itu dipresentasikan oleh mahasiswa dengan penugasan makalah ya. Dengan penugasan makalah kemudian nanti dipresentasikan oleh mahasiswa. Itu 10 materi. Sisanya 3 materi nanti adalah tugasnya dosen untuk menjelaskan materi itu. Ya, jadi tugasnya dosen untuk menyampaikan materi sisanya. Ya walaupun memang semua materi akan saya buatkan video, saya buatkan rekaman video yang kemudian nanti diunggah, diupload di YouTube. Ya, nah, jadi tidak perlu khawatir, semua pertemuan, semua materi itu nanti akan saya unggah videonya di YouTube. Tinggal nanti kalian bisa mengakses YouTube-nya saja untuk melihat beberapa materi yang disampaikan, ya, baik oleh mahasiswa maupun oleh dosen. Nah, nanti presentasinya dibikin dalam bentuk video offline saja. Ya, kalian bikin video, apakah videonya video HP seperti biasa atau dibikinkan seperti ini, YouTube Zoom yang kemudian direkod, ya, direkam, ya, bisa sehingga nanti kelihatan ada materi-materi yang disampaikan. Silakan saja ya, sekreatif mungkin ya. Silakan, kalau saya tidak kreatif ya saya hanya menyampaikan beberapa poin yang penting tersampaikan gitu ya dengan baik, walaupun tidak kreatif ya, mungkin PPT saya tidak begitu bagus atau kemudian cara cara gambarnya bukan tidak begitu bagus, ya itu maklum ya. Tetapi yang jelas saya menyampaikannya insya Allah dengan bisa diberikan penjelasan dengan baik lah intinya. Kemudian nanti presentasi yang dalam bentuk video itu silakan nanti di-upload di Google Classroom.
makalahnya, kemudian nanti PPT-nya semuanya diupload di Google Classroom ya, sebagai arsip perkuliahan. Jadi semua arsip perkuliahan itu semuanya ada diarsipkan di Google Classroom. Nanti karena 10 kelompok ya, silakan saja nanti dibagi berapa orang itu dalam satu kelompok itu. Misalkan di sini jumlah totalnya mahasiswanya itu ada misalkan 40 misalkan gitu ya. Mahasiswanya 40 berarti dibagi 10 kelompok berarti satu kelompok ada 4 orang. Nah, begitu. Ya, nanti silakan 4 orang ini dibagi siapa yang menyampaikan, siapa yang kemudian memaparkan poin per poin gitu ya. Silakan dibagi saja. Kemudian nanti dibikin video. Nah, kemudian juga ada PPT-nya ya. Barangkali ada video yang menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet, nanti bisa dibuatkan dijelaskan PPT-nya juga ditampilkan PPT-nya. Yang singkat-singkat saja, yang poin-poinnya saja, yang penting saja. Tidak perlu terlalu banyak, terlalu ngoler-ngoler ya, tapi cukup dengan singkat dan poin-poinnya saja. Kemudian setiap pertanyaan yang akan disampaikan ya, yang disampaikan oleh mahasiswa itu ditulis dan diarsipkan sebagai bagian dari pengembangan materi perkuliahan. Silakan saja diarsip ya dengan dituliskan pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian nanti kalau memang belum ada yang bisa menjawab nanti akan saya jawab. Nah, di situ posisinya. Jadi semua pertanyaan diharapkan ditulis ya. Ya, barangkali ada pertanyaan yang cukup menarik, ada pertanyaan yang cukup menggelitik ya, sehingga nanti bisa menjadi perkembangan materi perkuliahan ini. Kemudian semua materi, makalah, PPT, video tadi, itu semuanya diupload di Google Classroom. Setelah itu kita bahas kaitan dengan materi perkuliahan kita. Materi perkuliahan kita ini, tadi saya sampaikan bahwa kita membutuhkan 16 pertemuan. Dari 16 itu kita hanya 14 pertemuan saja, karena yang duanya itu untuk UTS dan untuk UAS. Sehingga normalnya kita itu kuliah yang 14 pertemuan. Ya. Nah, dari 14 pertemuan ini, nanti 10 materi akan disampaikan oleh mahasiswa. Ya, walaupun memang saya akan membuatkan video lagi ya, tetapi itu adalah merupakan kesepakatan dari masing-masing mahasiswa ya, yang nantinya pada saat tugasnya itu akan dibuatkan seperti apa bentuknya, apakah masing-masing anggota itu akan menyampaikan materi masing-masing atau bagaimana. Nah, dari sini kita perhatikan materi perkuliahan kita. Yang pertama adalah pengantar kuliah kontrak belajar. Ini pertemuan pertama. Dan ini adalah tugas bersama ya, dosen dengan mahasiswa itu mengikuti materi pertama ini. Kemudian yang kedua, peran Islam dan misi keislaman. Nanti yang akan menyampaikan adalah dosen. Ya, dosen akan menyampaikan materi ini, jadi minggu depan atau Jumat depan, itu masih tugasnya dosen untuk menyampaikan materi. Setelah itu, minggu depannya lagi, atau Jumat depannya lagi, itu berarti pertemuan yang ketiga, itu nanti Islam dipercayakan ya untuk untuk yang pertemuan yang ketiga ya, untuk kelompok satu mulai disiapkan ya. Jadi sekali lagi untuk pertemuan pertama itu untuk kontrak belajar, pertemuan yang kedua atau minggu depan atau Jumat depan itu masih dosen yang akan menyampaikan tentang keislaman. Kemudian pertemuan yang ketiga nanti akan ada tugas makalah yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kelompok satu nanti akan presentasi di pertemuan yang ketiga. Jadi sekali lagi ketua kelas diharapkan untuk membentuk atau membagi 10 kelompok di kelasnya. Ya, karena apa? Karena ini khususnya yang kelompok satu dulu ya. Ini yang penting, yang urgent, karena ini yang pertama presentasi, sehingga nanti kesiapannya siapa saja masuk ke kelompok satu. Nah, kemudian pertemuan yang keempat itu sudah kelompok yang kedua. Pertemuan yang kelima kelompok yang ketiga. Pertemuan yang keenam kelompok yang keempat. Pertemuan yang ketujuh ya itu nanti kelompok yang kelima. Nah, dari pertemuan yang ketujuh ini nanti setelahnya ada UTS. Berarti kita berhenti di sebelum UTS ya, ada 5 kelompok yang sudah presentasi. Nah, setelah UTS kita akan lanjutkan kembali materi ya, materi untuk penyampaian presentasi dari kelompok yang keenam.
Ya, pertemuan yang berikutnya kelompok yang 7, pertemuan berikutnya kelompok ke-8, pertemuan berikutnya tentang kelompok 9, pertemuan yang ke-10 ini yang terakhir dari kelompok ya yang presentasi, yaitu kelompok 10 di pertemuan yang ke-12 ya. Di pertemuan yang ke-13 maksud saya. Di pertemuan yang ke-13. Nah, nanti di pertemuan 14 15 ya, itu nanti akan ada dakwah dalam Islam ya. Itu nanti dosen yang menyampaikan ya. Dosen yang menyampaikan kaitannya dengan dakwah dalam Islam dan beberapa hal dengan dengan mata kuliah ya. Stadium general ini bisa nanti semua materi ya bisa dibahas. Tapi yang jelas adalah 10 materi akan disampaikan oleh mahasiswa, yang 3 itu nanti akan disampaikan oleh dosennya. Bisa bentuknya stadium general, bisa juga dalam bentuk webinar ya. Nanti tergantung bagaimana nantinya ya. Kesepakatan semuanya memilih yang mana. Mau apakah webinar ataukah kuliah seperti biasa, yaitu saya menjelaskan, kalian mendengarkan dan dikaji, ataukah kita memakai webinar ya, sehingga nanti bisa mengundang atau membuka peserta di luar kelas ini ya. Semua kelas yang PAI yang saya ampu bisa jadi, atau semua PAI di Unwiku yang kelas-kelas itu semuanya diikutkan dalam acara webinar misalkan seperti itu, ya silakan ya. Nanti dicatat saja bahwa apa kaitannya dengan ini ya, dengan hal itu. Selanjutnya setelah 13 materi itu, kita akan melanjutkan UAS ya. Kita akan melanjutkan UAS, ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini nanti setelahnya, setelah pelaksanaan ujian kurang lebih 5 hari ya, saya akan memberikan nilai dari 4 unsur yang sudah saya jelaskan di awal ya. 4 unsur yang sudah saya jelaskan, yaitu kehadiran, kemudian makalah ya, terus kemudian kaitannya dengan beberapa hal yang dalam pertemuan ya. Nah, itu nanti silakan saja ya. Itu biasanya saya 5 hari setelah UAS itu akan mengupload nilai ya. Upload nilainya ini saya akan kirimkan ke admin fakultas ya. Nanti di admin fakultas itu akan saya kirimkan ya nilainya gabungan dari 4 unsur tadi. Ya. Nanti setelah diunggah oleh admin fakultas, diharapkan mahasiswa segera mengecek nilainya. Jangan sampai terjadi akhir-akhir mau penutupan baru kemudian komplain nilai. Ya, itu akan repot ya, karena saya harus menghubungi admin, saya harus kemudian meminta admin untuk mengubah, ya, itu kan repot ya. Sehingga nanti tinggal kalau memang ada perbaikan nilai, maka nanti segera saja komplainkan di awal-awal ketika nilai baru saja keluar, langsung komplainkan biar nanti proses setelahnya itu akan mudah ya, dibandingkan kalau prosesnya itu menjelang akhir. Ya, ini akan repot ya, akan tugasnya akan merepotkan itu. Oleh karena itu sekali lagi mahasiswa setelah UAS nanti silakan untuk siap-siap menerima hasil dari apa yang selama ini dilaksanakan pada saat perkuliahan. Ya. Kemudian kaitannya dengan UTS dan UAS, nanti akan saya buatkan dalam bentuk pilihan ganda. Bentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal, ya, 20 soal pilihan ganda. Ya, waktunya ya sesuai dengan waktu kuliah. Ya, waktu kuliah itu kan 1,5 jam. Ya, berarti waktunya adalah 1,5 jam dengan soal 20 soal. Dan itu sifatnya open book. Ya, sifatnya itu adalah open book. Nah, kalau kita tahu bahwasanya kalau mahasiswa memperhatikan perkuliahan, kemudian juga membaca PPT saya, atau juga melihat kembali video yang diputar di YouTube, itu akan mempermudah mahasiswa untuk bisa menjawab persoalan atau soal-soal yang ada dalam Google Form ya. Nanti tadi 20 soalnya itu akan bentuknya adalah Google Form ya.
Google Form yang akan diupload di Google Classroom panitia ujian ya. Nanti akan ada panitia ujian yang membuat Google Classroom yang baru sehingga nanti mahasiswa dimasukkan ke dalam sana. Nah, setelah itu nanti akan saya unggah itu jauh-jauh sebelum ini ya, sebelum kaitannya dengan ujian ya nanti. Jadi nanti akan saya unggah soal-soalnya di Google Classroom dari panitia ujian. Ya. Nah, nanti karena sifatnya open book silakan saja. Materi-materi nanti akan saya unggah semuanya. PPT saya yang akan saya sampaikan di perkuliahan itu semuanya akan saya unggah semua di Google Classroom. Sehingga kalian bisa mencontek gitu ya. Jadi ini mencontek yang halal ini seperti ini ya. Dosennya memberikan keluasaan mahasiswa untuk open book. Beda dengan closed book, tapi kenyataannya kalian buka buku itu beda lagi. Itu beban kalian tidak mematuhi aturan ya. Supaya kalian tidak terkena itu, maka semuanya boleh silakan open book. Buku apa saja, file apa saja silakan ya dipergunakan. Ya open book ya, buka buku. Tidak hanya buka buku yang PPT saya dikirimkan di Google Classroom, tetapi juga ada video rekaman yang sudah diupload di YouTube ya, sehingga nanti akan mempermudah untuk bisa menjawab kaitannya dengan ujian UTS dan UAS ya. Nanti kaitannya dengan itu semua ya, dengan aturan-aturan itu, maka perlu diperhatikan betul ya, bahwasanya ada beberapa yang kemudian menjadi perhatian semuanya ya, termasuk kaitannya tadi kehadiran, kemudian penilaian ya, terus kemudian aturan sebelum kuliah, terus kemudian medianya ya, media pembelajarannya apakah daring ataukah offline. Kalau misalkan daring bagaimana, kalau misalkan offline bagaimana, ini sudah saya jelaskan di di PPT ini ya, dan saya sampaikan juga di Zoom ini. Oleh karena itu beberapa bagian-bagian tadi itu harap diperhatikan dengan baik ya, agar kemudian perjalanan perkuliahan kita pada satu semester ini berjalan dengan baik dan tidak ada halangan apapun. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti setelah ini silakan pertanyaan dan beberapa masukan atau apapun ya silakan nanti lewat Google Classroom saja. Ya, nanti silakan lewat Google Classroom dibuka diskusi atau dibuka pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih bingung terhadap apa yang saya sampaikan ini. Tapi setidaknya inilah gambaran bagaimana kita melaksanakan perkuliahan selama satu semester ini. Ya, itu adalah beberapa ketentuan. Nah, sekali lagi untuk kelompok 1 minggu depan itu masih belum, ya, minggu depannya lagi sudah kita adakan pemaparan dari penugasan makalah itu yang kelompok 1. Oleh karena itu siapkan kelompok 1 untuk maju nanti minggu depannya lagi, gitu ya. Dan nanti untuk kelompok 1 ini silakan dipilih yang memang aktif, yang memang bersedia ya, karena ini kan pertama yang akan maju masalahnya di situ. Kalau yang lain mungkin ada yang sudah ya, mungkin juga ada yang menyusul. Nah, itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup Zoom-nya dan nanti silakan kalau masih ada, kalau sudah jelas ya cukup, kita sudah cukupkan perkuliahan kita untuk saat ini ya seperti ini dulu ya. Minggu depan kita mulai masuk materi penjelasan dari saya, kemudian minggu depannya lagi nanti ada presentasi dari kelompok 1, dan setelah kelompok 1 memaparkan nanti akan ada beberapa tanggapan dan saya pun juga akan memberikan penjelasan juga ya, bisa melalui Zoom atau juga bisa melalui Google Classroom saja gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup yang lewat Zoom ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam.